pada hari ini kita akan membahas mengenai hoax atau penyebaran kebohongan. Hoax yang selama ini kita kenal atau hoax biasa disebut, itu adalah bagaimana persoalan kebohongan itu bisa menyebar sehingga bisa beredar di mana-mana. Tentu ini adalah suatu perbuatan yang secara etika dari sisi teknologi maupun sistem informasi adalah tidak baik, dan dari sisi etika umum juga tentu saja tidak boleh kan. Tetapi akhir-akhir ini menjadi hal yang demikian membesar. Nah, di sini disebutkan hoax itu adalah kabar, berita, tetapi di situ mengandung kepalsuan atau kebohongan. Nah, kalau dalam kamus disebut artinya berita bohong. Jadi dalam ini kita menyebutkan sebagai berita bohong, itulah hoax. Nah, dalam hal ini berita itu tentu saja bisa beragam, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk gambar atau video. Betulkah itu berita? Kalau berita itu ternyata hanya fitnah belaka, tentu saja tidak benar. Itu yang dimaksud dengan hoax tadi ya. Nah, kemudian ada juga yang melakukan penulisan mengenai hoax ini. Itu merupakan ekses negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet. Nah, sebetulnya yang disebut dengan berbohong itu sudah ada sejak zaman manusia hidup ya. Sudah ada dari dahulu juga. Tetapi kebohongan yang terjadi masa lalu itu penyebarannya tidak seramai saat ini, tidak sporadis saat ini. Karena saat ini penyebaran berita-berita bohong ini dilakukan melalui media-media internet, melalui media sosial yang penyebarannya dalam waktu yang sekejap bisa demikian tersebar luas. Nah, itu yang menjadi persoalan saat ini. Maka oleh karena itu perlu dilakukan di sini harus adanya filtering, harus difilter pembicaraan tersebut. Itu yang terjadi saat ini melalui media sosial ataupun blog. Blog ya seperti kita ketahui, kita juga masing-masing punya blog sebetulnya. Anda juga di sini mahasiswa disediakan untuk membuat blog. Di sana Anda bisa membicarakan banyak hal ya. Bisa menuliskan tulisan pendapat Anda atau tulisan-tulisan ilmiah sekalipun, tetapi bisa saja tulisan ilmiah juga itu mengandung kebohongan, ada hoax di dalamnya, seperti sumber-sumbernya yang tidak valid bisa, atau terjadi plagiarisme dan sebagainya. Itu pun bisa terjadi usaha penipuan, mengakali dan macam-macam. Seperti kita pernah semua ya mendengar berita tentang Ratna Sarumpait. Masih ingat tidak? Apa katanya itu? Ratna Sarumpait itu ada yang dipukul ya. Kemudian ada sampai memengaruhi yang namanya ketua Partai Gerindra. Macam-macam itu. Dan banyak orang yang tertipu dengan kelakuan dia. Ternyata setelah lama ketahuan bahwa berita tentang dia itu adalah kabar bohong belaka. Tidak benar, bukan ada yang memukuli, tapi dia dipukuli sendiri oleh sengaja barangkali ya. Oleh temannya. Plastik, jadi dipukuli oleh dokter plastik. jadi seperti itu. Tetapi dengan tujuan tadi untuk mengakali supaya orang-orang yang itu terpengaruh dengan kabar mengenai dia. Banyak simpati, tapi justru setelah simpati itu menjadi antipati. Karena menghilang sudah dari peredaran semacam ini. Nah, itu akibatnya yang namanya kebohongan itu, sekali Anda berbuat bohong dan ketahuan, itu akan dijauhi orang. Karena itu janganlah berbuat bohong. Karena biasanya kebohongan itu akan ditutupi oleh kebohongan yang lain. Oleh karenanya, janganlah melakukan kebohongan. Kalau dalam adagium ilmiah itu ada sebenarnya begini, Anda boleh bersalah tapi tidak boleh berbohong. Masuk akal toh? Bersalah itu mungkin manusiawi, siapapun orang, sehebat apapun orang itu kemungkinan bersalah tetap ada. Tapi kalau berbohong itu pasti kesengajaan, direncanakan.
diperbuat oleh dia. Nah, kebohongan inilah yang tidak disukai oleh siapapun manusianya. Oleh karena itu, tinggalkanlah kebohongan itu, ya. Nah, kemudian di sini menurut Wikipedia, hoax itu adalah menipu, macam-macam. Kita bisa menyaksikan misalnya di Facebook. Betapa banyak orang yang tertipu di Facebook, ya. Diajak kenalan, tapi bukan jadi kenalan, dirampok dan dibunuh. Penipuan. Seolah-olah dia demikian dekat, simpati dengan orang yang ada di Facebook, tetapi bukan itu tujuannya. Justru dia itu mencari mangsa yang terjadi di dalam kehidupan sosial kita. Kemudian kita lihat berikutnya, hoax masih lanjutan ini, ya. Atau di Shirley, yang mana Shirley? Ini ya, sampai baca. Yang satu wajah ini. Iya, yang satu wajah. Mulai dari sekedar main-main hingga tujuan ekonomi atau penipuan dan politik atau propaganda atau pembentukan opini publik atau agitasi atau hasutan. Hoax biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya. Kayak ini ya, dikasih penjelasan seperti ini. Bisa asal usulnya itu hanya dengan main-main. Main-main saja di sekedar ya iseng, ya bisa sebagai iseng juga, bisa supaya suasana ramai grup tidak dia maksudnya grup WhatsApp gitu kan. Bisa terjadi keramaian di dalamnya. Nah, ternyata bisa saja asalnya iseng itu karena menyebar, dipercaya oleh orang lain. Misalnya iseng itu gini, barusan terjadi tabrakan sampai yang tertapak jatuh sehingga kepala dan kakinya terpisah. Itu benar tidak? Benar ya? Kepala dan kakinya terpisah. Tapi yang dimaksud di berita itu, maksud kepala dan kakinya terpisah itu adalah terpotong kan maksudnya. Tetapi itu bahasa bersayap, kata-kata bersayap. Secara hakikat memang kepala dan kaki itu terpisah, tidak nyambung kan. Tapi yang dimaksud dalam berita itu adalah ingin memberitakan kepada orang lain bahwa sampai terputus gara-gara tabrakan antara kaki dan kepalanya sehingga sangat parah kecelakaannya. Itu yang dimaksud kan. Tetapi tentu saja maksud orang itu bisa saja main-main, bisa menyalahi, memaknai satu kata-kata, bisa terjadi dalam kehidupan keseharian itu. Nah, kemudian kalau nyebar ke sembarangan orang itu dimaknai itu seperti yang dia maksudkan, sehingga dipercayailah berita-berita seperti itu. Padahal hanya permainan kata-kata. Itu yang tadinya sekedar main-main, tapi bisa juga masuk ke tujuan perekonomian, penipuan, penculikan misalnya. Ini harus ditebus nih. Sekarang cuma terjadi ya, seperti telepon ke rumah misalnya begini. Ada berita bapak itu terkena kecelakaan motor, sebutkan itu orang nipu. Kemudian yang menerima itu pembantu di rumah, langsung panik kan. Begitu terima berita itu, oh langsung panik, terjadi kecelakaan, diberitakan misalnya kepalanya pecah kan. Dia pas ibunya atau tuan rumah itu tidak ada, maka dia cari ke sana kemari sampai rumah itu ditinggalkan, tidak dikunci. Ya nanti sengaja dimasuki maling lagi. Di samping dia juga terkena tertipu kan. Si pembantu tadi itu nyari-nyari, ternyata tuan rumahnya sedang ada di luar dan jauh, sedang ada keperluan lain. Tapi untungnya tuan rumahnya tenang. Nanti dahulu ini dapat dari siapa orangnya yang memang mengakunya polisi. Sampai ada orang nangis-nangis juga. Tapi bapak itu tidak pakai motor. Tadi ke kantor itu naik mobil misalnya. Nah, sehingga berita ini langsungnya ditelepon ke suaminya. Nah, kalau begitu nyambung, ternyata itu adalah berita bohong.
Dan itu sering terjadi loh, ya. Memang itu berita sederhana. Terus termasuk minta pulsa juga kan. Nah, itu adalah berita-berita bohong juga. Mama minta pulsa atau papa minta pulsa. Sering terjadi gitu ya. Nah, ini belum dapat mama minta pulsa ya. Belum punya mama soalnya atau belum punya papa. Ya. Atau tujuan politik. Nah, juga bisa terjadi tujuan politis mengelabui itu berita-berita menjelang pemilu itu ramai. Apakah menjelekkan seseorang atau mengangkat nama baik orang tadi padahal itu jelek ya. Dia itu sengaja dalam hal ini siapa? Para buzzer ya. Itu beritanya hoax melulu tuh yang disebut buzzer itu. Memberitakan kebaikan orang tertentu jelas kita tahu dia itu orang buruk gitu ya. Atau menjelekkan orang-orang yang baik tidak bisa terpengaruh juga mestinya. Kalau kita bisa menyaring, bisa menguji berita itu. Masalahnya kadang-kadang kita juga tidak bisa menguji berita itu ya. Benar atau tidak, kita kemana klarifikasinya? Apa agitasi, hasutan, terjadi pertengkaran antar kampung, antar pemuda, bisa jadi karena hoax juga kan. Sering terjadi ya. Satu kampung dengan kampung lain dihasut, itu ada seorang pemuda masuk ke kampung ini, kemudian dipukuli dan sebagainya, beritanya yang sangat di blow out gitu. Padahal sebetulnya hanya ditanya dan biasa-biasa saja, akhirnya kampung sebelah segera menyerang. Nah, itu terjadi sering di Jakarta, apalagi antar preman, orang-orang yang kelihatannya sudah tidak hidup lama-lama gitu ya, senangnya tawuran. Itu adalah bahaya, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya. Makanya isu-isu tadi itu memang sebaiknya harus diuji dahulu. Hanya sekali lagi pengujiannya ini ya setidaknya awal itu kita tenang saja dahulu. Tenang menerima berita itu bahwa itu menyulut dan sebagainya. Memang yang namanya berita hoax itu pasti begitu. Tapi dengan tenang kita menerima berita seperti itu, kemudian kalau bisa diklarifikasi, diuji ke orang-orang, tanyakan kepada pihak yang mengirim berita juga harus ditanya. Nah, soal kebenarannya tentu saja solusinya tidak langsung main gebuk juga kalau kaitannya dengan tawuran. Barangkali bisa diselesaikan dengan cara-cara diplomasi atau cara-cara damai yang lain. Ya, tentu saja ini adalah kalau jawabannya menggunakan kepala dingin. Kalau kepala panas langsung aja disebut, tentu akan lain beda. Dan akan beda cara berpikir orang yang berpendidikan dan yang tidak terdidik. Kalau Anda berpendidikan S2, insya Allah tidak akan segera terhasut. Masih tenang bisa memikirkan ada apa ini sebenarnya. Jadi kalau orang-orang yang tidak mengikuti pendidikan dengan baik, gampang biasanya. Itu menunjukkan kelas dari tiap-tiap orang itu beda kalau dilihat dari pendidikannya. Kemudian kita lihat di sini ciri-ciri hoax. Seperti apa ciri-ciri itu? Untuk mengenali Muhammad Dahran. Coba bisa terbaca ya. Ciri-ciri hoax menurut As Nugroho tahun 2012 terdapat beberapa ciri-ciri berita hoax diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, didistribusikan via email atau media sosial karena efeknya lebih besar. Kedua, berisi pesan yang membuat cemas, panik para pembacanya. Yang ketiga, diakhiri dengan himbauan agar si pembaca segera memforwardkan warning tersebut ke forum yang lebih luas. Hoax memanfaatkan iktikat baik si pembaca sehingga pembaca email ini tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran beritanya langsung segera menyebarkannya ke forum yang lebih luas. Akibatnya, lalu lintas peredaran data di internet makin padat dengan berita yang tidak benar. Kemudian yang terakhir, yang keempat, biasanya pengirim awal hoax ini tidak diketahui identitas. Ini ciri-cirinya ya. Ya, sekarang kan kita sudah mengenal internet, dan internet itu nanti banyak turunannya. Salah satunya media sosial ini ya. Itu segera penyebarannya demikian cepat. Karena jadi edarkan orang Anda pakai tangannya tinggal klik-klik itu aja kan. Pakai forward tersebar dengan cepat sehingga berita-berita hoax itu
cepat meluas, beredar kemana-mana, baik orang yang paham dengan berita itu atau tidak paham sama sekali, tetapi kadang-kadang langsung forward saja. Karena mestinya ya tadi ada penelitian harusnya atau diuji dahulu ini berita benar atau tidak. Kalau berita benar ya nggak apa-apa diteruskan, tetapi kebenaran itu untuk apa juga gitu kan, dilanjutkan. Kalau untuk kepentingan keluarga kita berhati-hati terhadap pencurian, berhati-hati di ATM bank. Kalau kita memasukkan kartu ATM dan sebagainya, itu saya kira baik saja kan untuk diedarkan kepada siapapun, supaya orang tidak sembarangan memasukkan ATM. Atau kalau ATM macet dan di situ ada orang yang coba-coba ingin membantu, nah perlu hati-hati. Saya kira berita itu perlu disebarkan karena mengandung bisa jadi ada kebenarannya ya, dari pengalaman hidup kita. Kemudian berisi pesan yang membuat cemas. Ya biasanya begitu. Anda pernah menerima email-email yang bercerita tentang membaca sholawat atau membaca doa-doa tertentu di makam-makam orang keramat? Belum pernah ya? Nah, di situ disebutkan kalau membaca bacaan-bacaan demikian efeknya begini. Kemudian kalau membaca hal-hal tertentu, meminta hal-hal tertentu kepada Tuhan di dekat makam itu juga akan disebutkan begini. Dan di bawahnya itu dicantumkan, ini yang penting, supaya di forward di sini ya. Siapa orang yang tidak menyebarkan ini, maka akan mengalami hal-hal tertentu disebutkan. Nah, itu adalah salah satu cara yang menurut kita kebenaran ya. Tetapi sebetulnya itu adalah memaksa kita semua mau memforwardkan ke 5 orang, ke 10 orang atau kesekian grup. Padahal itu tidak teruji kebenaran. Tidak tahu, walaupun disebutkan itu dari orang-orang tokoh-tokoh tertentu disebutkannya, tapi kita tidak mengerti benarkah itu, sehingga akhirnya kita melakukan meneruskan ya. Kemudian biasanya pengirim awal hoax ini tidak diketahui identitasnya, yaitu umumnya begitu. Kirim-kiriman WA itu dari siapa nggak tahu, gitu juga asal saja. Oke, perkembangan hoax dan seterusnya. Boleh kan dibaca? Perkembangan hoax or leading lies. S. Lauda pada tahun 2017 menilai di Indonesia hoax mulai marak sejak pemilihan presiden 2014 sebagai dampak gencarnya kampanye di media sosial. Hoax bermunculan guna menjatuhkan citra lawan politik alias kampanye hitam alias kampanye negatif. Menurut Dewan Pers, di Indonesia maraknya hoax juga karena adanya krisis kepercayaan terhadap media mainstream, sehingga publik menjatuhkan ke media abal-abal. Yosef Adi Prasetyo selaku Ketua Dewan Pers mengatakan hoax merupakan dampak berubahnya fungsi media sosial dari media pertemanan dan berbagi sarana menyampaikan pendapat, politik dan mengomentari pendirian orang lain. Oke, ini ya, mengenai apa yang terjadi dengan hoax di kita. Dan ini kita mengenalnya itu sejak tahun 2014. Apa itu? Ada peristiwa apa? 2014. Anda sudah jadi pemilik saat itu? Sudah. Belum semuanya dewasa. Oke, memang itu pemilu presiden tahun 2014 ya, yang diawali tahun 2004. Pemilu langsung pemilihan presiden di negara Indonesia yang ketiga kali ini. Pertama kan 2004, kemudian 2009. Nah, pada 2004-2009 aman-aman saja tidak terjadi penyebaran. Walaupun saat itu memang calonnya itu lebih dari 2 pasang.
2004 banyak pasangannya kan. Kemudian jatuh tinggal ya pasangan yang calon pemenang hanya 2 pasang. Yang memenangkan ada SBY. Demikian juga tahun 2009 terdiri dari beberapa pasang. Kemudian hanya menang SBY yang melanjutkan. Di situ walaupun saat kampanye terjadi di situ pemihakan kepada calon-calon tertentu, tapi setelah pemilu presiden selesai, tidak ada urusan. Artinya presiden yang terpilih itu Presiden Republik Indonesia. Beres kan? Tetapi tahun 2014 lain lagi, hanya 2 pasang saat itu ya. Betul ya? Pasangan siapa dan siapa? Jokowi Prabowo kan. Dan terulang di tahun 2019 2 pasang itu. Nah, 2 pasang ini sejak awal menimbulkan dikotomi atau polarisasi masyarakat. Yang satu masuk kelompok kampret, siapa itu kampret? Yang satu masuk kelompok cebong. Setelah pemilu masih terus bahkan sampai saat ini terbagi 2 masyarakat Indonesia itu. Karena si penguasa itu walaupun waktu itu dipilih oleh rakyat tidak percaya diri nampaknya, sehingga membutuhkan buzzer-buzzer inilah yang membuat rusak, terbelah masyarakat itu karena si pemenang pemilu itu terus dia menguatkan citra dia itu melalui buzzer-buzzer, sehingga istilah 2 kubu tadi ada kampret dan cebong itu terus saja hidup walaupun pemilu presiden sudah selesai. Waktu pemilu pertama kan ya masih besar lah kepercayaan masyarakat kepada pendatang baru. Tapi setelah pemilu kedua lain lagi ceritanya. Nah, saya tidak perlu bercerita tentang ini ya, pemilu 2019. Tetapi bahwa di sini terjadi pembelahan citra karena si pemimpin yang sudah terpilih itu mestinya berdiri di semua golongan dan hilangkan golongan-golongan itu. Yang terjadi tidak begitu, karena si presiden yang terpilih itu tadi memiliki influencer atau buzzer-buzzer itu, pemberi pengaruh. Yang si buzzer itu karena dibayar oleh negara, maka tentu saja akan mengabdi kepada pembayarnya sampai miliaran bayarannya. Dia tentu bukan sendirian, banyak timnya. Nah, memang itu adalah sampai sekarang kita mengenal istilah tim sukses. Tim sukses itu dalam suatu pemilu wajar-wajar saja adanya kan. Pemilihan rektor, pemilihan ketua RW sekalipun ada tim suksesnya. Pemilihan kepala desa kalau di kampung itu juga ada tim suksesnya. Tapi mestinya setelah selesai dan sudah dipilih oleh para pemilihnya, mestinya berdirilah itu si yang terpilih tadi di semua golongan. Ini yang cara berpikir yang harusnya dipegang oleh siapapun supaya tidak terjadi pembelahan atau polarisasi di masyarakat, apalagi dengan cara memelihara buzzer-buzzer tadi terbelah terus. Kemudian di sini menurut Dewan Pers Indonesia menolak juga karena adanya krisis kepercayaan. Penyebab lainnya tidak percaya lagi kepada media mainstream. Nah, padahal mestinya etika jurnalistik itu adalah bisa memberitakan kebenaran, harusnya begitu kan? Dan jurnalistik juga harus melakukan pengujian berita tersebut dengan 2 cover both. Harus mengetahui ini kita dapat dari satu sisi, cek juga menurut kita benar tidak berita ini. Kelihatannya barangkali tidak begitu yang dilakukan oleh media-media mainstream kita itu. Namanya saja besar, tapi beritanya banyak bohong juga kelihatannya. Sehingga di sini disebutkan tidak dipercayai media mainstream itu. Nah, yang paling gampang itu supaya media mainstream itu kan kita harus bermodal lebih besar ya. Kalau koran harus beli korannya, kalau TV ya harus punya TV-nya dan harus menyediakan waktu tertentu, waktunya tertentu. Nah, padahal orang itu, manusia itu senangnya sesuatu yang instan dan gampang-gampang saja. Nah, yang gampang-gampang saja itu adalah media sosial melalui WA, email dan sebagainya, yang semuanya itu dikelola secara pribadi. Kalau media mainstream itu kan ada dewan redaksinya, ada wartawan dan sebagainya,
sehingga pemberitanya relatif lambat. Nah, media yang segera bisa memberitakan kepada kita itu adalah media pribadi, atau dalam hal ini kita dijatuhkan ke media abal-abal. Tetapi kurangnya media pribadi itu adalah penyaringan beritanya belum tentu benar dan disebarkan. Tetapi nampaknya itu yang disukai masyarakat kita saat ini, termasuk Anda juga yang sering begitu baca-baca WA kan? Itu udah kebiasaan masyarakat Indonesia. Tetapi suatu waktu akan kembali lagi kan? Artinya budaya seperti ini barangkali terjadi pada zaman-zaman kita saat ini. Dan 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi berubah lagi kan? Sekarang kan TV sudah tidak begitu laku ya. Anda udah jarang nonton TV kan? Ya. Termasuk saya juga sebelumnya itu senang nonton TV, tapi sekarang itu agak malas kan nonton YouTube saja gitu kan? Ya, beritanya instan, walaupun banyak bohongnya juga gitu. Ya, banyak yang hoax, berita judulnya itu menarik, tapi isinya biasa-biasa saja. Artinya media abal-abal juga itu. Ya. Kalau ingin berita yang agak serius, memang lebih baik lihat TV, walaupun tidak terjamin 100% beritanya itu benar. Apalagi ada kepentingan politis nantinya untuk mempengaruhi opini massa misalnya. Nah itu bisa dibentuk opini di masyarakat. Siapa yang membentuknya? Yang berkepentingan politis di situ. Kalau pemerintah berkepentingan ingin meraih rakyatnya, beritanya itu gencar mengenai keberpihakan kepada pemerintah, dan itu bisa di-set. Wartawan itu kan, ya namanya wartawan perlu dibayar kan, perlu gajian, butuh uang juga tuh. Pada saat diberi uang tertentu dan beritakan hal ini nggak akan nurut ya kan, sama seperti kita kalau punya ayam kelaparan, kita kasih pakan itu akan baik kepada kita kan, akan ngikut terus, apapun yang kita inginkan akan dilakukan. Begitu juga orang, termasuk para wartawan, tapi jangan masuk mahasiswa ya, mentang-mentang ingin dapat A, menjilat dosennya tidak boleh, intelektual tidak boleh. Tapi kalau seperti wartawan, ya wartawan itu bisa berasal dari mahasiswa S2 juga, tidak sedikit wartawan juga yang mahasiswa atau lulusan perguruan tinggi. Tapi beda lagi kalau sedang mahasiswa ini idealismenya bagus. Tapi kalau sudah masuk dunia kerja lain lagi. Ya kan, percayalah kepada saya, akan berubah. Walaupun saat ini idealisme Anda itu bagus. Ya mungkin sering demo, walaupun Anda belum termasuk suka demo juga itu. Belum pernah, belum terdaftar ya. Oke, tapi nggak apa-apa, itu idealisme itu tadi ya. Di masa muda memang wajar. Sebagai generasi pendobrak harus ada memang orang yang sadar. Kalau kita lihat sejarah, yang mendobrak, mengubah orde lama menjadi orde baru itu siapa? Mahasiswa. Demikian juga dari orde baru ke reformasi, mahasiswa juga motor itu. Kalau orang tua itu hanya ingin saja melakukan perubahan, tapi tenaga sudah tidak ada, gitu kan? Baru jalan saja udah gempor di jalan. Sekian. Oke, kita lihat lebih lanjut. Nah, coba Anda bisa nggak boleh baca ya? Perkembangan hoax kriminal. Kemudian memeriksa bagaimana hoax bekerja di Indonesia belum banyak dilakukan. Hal yang membuat horizon kajian tentang hoax di Indonesia masih terbilang minim basis epistemologinya. Sebagian peneliti masih berupaya melakukan pemetaan bagaimana hoax tersebar di Indonesia. Fahmi 2017 misalnya dengan drone update software engine yang dibuat mencoba memetakan bagaimana hoax tersebar di internet secara khusus di media sosial. Survei yang dilakukan mengungkap Ya, kebaca tidak kebaca. Itu terlihat ya. Ya bisa jadi terlihat tapi tidak terbaca.
Oke, iya. Penelitian bisa bagian bahwa pekerjaan saya belum banyak bilang. Waktu masih terbilang minim basis epistemologinya. Nah, ini menyangkut persoalan filsafat. Artinya ada istilah epistemologi itu dalam filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu itu ada 3 bagian besar yang disebut dengan ontologi. Yang keduanya, ontologi itu ilmu hakikat. Jadi ilmu yang mempelajari sesuatu benar adanya atau tidak, itu ontologi. Kemudian bagaimana kita mengetahui hakikat itu, tata caranya itulah yang disebut dengan epistemologi, yang di dalamnya ada metodologi, cara-cara untuk menghasilkan satu ilmu tertentu. Kemudian Anda bisa mengambil kesimpulan, ada langkah-langkahnya. Itulah epistemologi yang dimaksud. Tetapi setelah itu juga Anda memperoleh itu bermanfaatkah atau tidak ilmu yang Anda dapatkan itu kajiannya dalam ilmu kemanfaatan atau ilmu nilai. Itu yang disebut dengan aksiologi. Jadi ini adalah kita mengungkap, demikian juga seharusnya ya filsafat ilmu itu diterapkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari mestinya. Banyak kajian baru itu nanti Anda bisa melakukan riset yang bersyarat dan sifatnya mengandung novelty, kebaruan, itulah yang bisa menjadikan Anda menjadi seorang doktor. Ya, doktor itu adalah melakukan riset dengan menggunakan filsafat ilmu tadi, tahapan-tahapannya itu, dan harus beda dengan sebelumnya. Anda bisa lulus jadi doktor. Ya, kalau untuk S1, S2 belum sampai ke sana. Ya, belum perlu adanya state of the art. Artinya Bukalapak itu silakan, boleh-boleh saja, tetapi tidak boleh seragam. Semuanya lapak jualan bakso misalnya. Kalau gitu nanti membedakannya bagaimana? Menyusahkan pembeli. Maka harus dibedakan, satu jualan bakso, satu lagi jualan ayam misalnya, ya. Itu kami ayam misalnya. Dan seterusnya harus beda-beda ya. Tiap lapak tadi. Itu yang disebut dengan state of the art. Pembedaan satu penelitian dengan penelitian lain, tetapi itu harus jelas tadi ilmu hakikatnya apa sih. Secara ontologi, adakah ilmu itu? Ilmu mie ayam itu ada? Oh jelas ada. Dan sudah beredar di masyarakat. Kemudian juga bagaimana cara mengolah mie ayam, memperoleh ilmu mengenai mie ayam, itu tahapan-tahapannya bisa secara intuisi. Artinya intuisi itu adalah lebih itu kan bisa saja Anda melakukannya itu tidak menggunakan pengujian di lapangan dengan cara-cara yang rasional, tetapi Anda gunakan intuisi sendiri saja. Dalam semua ilmu juga boleh. Dan itu tidak sedikit orang-orang yang memperoleh pengetahuan baru karena intuisinya saja. Atau bisa juga secara empirisme. Kalau empirisme itu adalah secara pengujian lapangan. Di lapangan dilakukan pengujian, itu yang sering terjadi di laboratorium. Kalau laboratorium sekarang itu ya pakai software saja. Tapi kalau sebelum-sebelumnya, dan sekarang juga masih ada laboratorium dalam bentuk fisik. Nah itu bisa menghasilkan ilmu-ilmu baru. Makanya yang disebut dengan profesor itu cenderung mesti dia menguasai laboratorium terus. Kalau profesornya rajin, kalau profesornya tidak rajin, dia tidak juga, tidak menghasilkan ilmu baru. Nah nanti ilmu baru yang dihasilkan itu harus diuji bermanfaatkah tidak bagi kehidupan manusia. Kalau ternyata bakal mematikan kehidupan manusia, tidak perlu diedarkan dan tidak perlu diekspos besar-besaran. Seperti misalnya bom atom, itu pasti hasil penelitian itu, reaktor nuklir dan sebagainya. Nah pada tahun 45 bermanfaat untuk apa tuh bom atom? Untuk memusnahkan Hiroshima dan Nagasaki, sehingga Jepang menyerah gara itu dan Indonesia bisa merdeka. Kan? Ada manfaat bagi kita, tapi bagi Jepang, oh malurot semuanya. Orang mati gara-gara bom atom.
artinya dilihat dari sisi peradaban kehidupan manusia tidak ada manfaatnya. Walaupun kemudian dipelajari ternyata reaktor nuklir dan sebagainya bermanfaat juga untuk kehidupan manusia, untuk pemuliaan tanaman misalnya, ya, untuk berbagai macam penelitian lain ternyata itu juga memberikan manfaat. Nah, tentu saja manfaat di sini adalah dengan catatan, tidak secara mutlak kemanfaatan yang diperoleh itu. Maka dengan demikian perlu juga ada aksiologi. Itu adalah filsafat ilmu secara mendasar 3 kelompok tadi. Dan ini salah satunya epistemologi. Nah begitu juga dalam hoak gitu. Tapi kalau habis waktunya ya, kalau kita harus menguji hoak itu dengan menggunakan filsafat ilmu. Oke, yang praktis saja lah. Dilihat dari sisi manfaatnya saja. Kalau kira-kira ini disebarkan memberikan manfaat yang besar dan tidak mempengaruhi perkembangan masyarakat, silakan sebarkan. Tetapi kalau akan membahayakan, menjadikan terjadi perang antar kampung, nggak usah disebarkan. Anda melakukan provokasi berarti. Nah, di sini bisa lihat hasilnya media sosial dengan format topik tertentu di sini. Media sosial itu sampai 92,4, itu tinggi sekali media sosial. Ya karena yang terjadi saat ini kan begitu, gampang nyebar, email dan sebagainya, Anda tinggal forward saja itu, nyebar kemana-mana. Apalagi grup-grup WA saat ini, ya, dengan gampang. Sehingga di sini menduduki peringkat 92,4%. Kemudian di sini ini yang tersebar melalui media sosial Facebook, Twitter, Instagram sangat besar. Tapi kalau mau melalui WA dan lain-lain, ini 62,80, agak peringkatnya lebih kecil. Dan melalui situs web lebih kecil lagi, hanya 34%. Tapi ya tetap itu bagaimanapun tetap besar. Ya. Media internet maksudnya memberikan fasilitasi atau wahana penyebaran kebohongan demikian besar. Dan ini juga terjadi ya, penyebaran kebohongan itu jauh zaman dahulu. Anda pernah mendengar istilah kisahul ifki tidak? Sudah tidak dijelaskan lebih lanjut. Format ini ya, dalam bentuk tulisan di sini 62%, tapi yang dalam bentuk gambar 2 dimensi lebih sedikit. Umumnya memang dalam bentuk teks, tetapi bisa juga menyebar dalam bentuk citra. Dan topiknya isu sosial politik. Nah, apalagi menjelang pemilu ini ya. Sosial politik mengangkat orang-orang tertentu, menjelekan orang yang pasti begitu, semuanya akan terjadi. Tim sukses. Wajar, tapi sebaiknya setelah selesai pemilu berhenti itu tim sukses. Jangan terus-terusan membagi masyarakat menjadi 2 seperti saat ini. Nanti mereka berhenti dalam buzzer tadi. Kemudian isu-isu yang terkait dengan SARA 88,6 terjadi ya, etnis dan sebagainya. Ada misalnya waktu di Surabaya itu atau di Jawa Timur, antara orang Papua dan orang Jawa Timur kan berantem gara-gara etnis. Dikatakan apa? Orang Papua itu katanya, ini takut hoax, tidak mau jawab ya. Oke, ada kata-kata yang tidak enak untuk disebarkan. Nah, begitu tersebar dan diterima oleh orang Papua, tersinggung orang Papua, akhirnya menyulut kerusuhan. Dan banyak lagi kasus-kasus yang terkait dengan persoalan SARA di sini. Agama lebih sensitif lagi, bahaya, ya. Sensitif itu agama itu. Sehingga harus agak hati-hati saat ini. Termasuk Anda pakai kerudung juga. Awalnya tuh termasuk itu juga berita-berita yang sensitif dan dilarang. Sekarang boleh-boleh saja kan? Nah, memang bisa terjadi perubahan di lingkungan masyarakat. Di masyarakat itu yang tadinya sensitif lama-lama jadi biasa saja, kan? Menjadi hal biasa. Dan kelihatannya akan menjadi perkembangan begitu di masyarakat.
Dan yang berikutnya adalah isu kesehatan. Banyak kan kalau Anda buka YouTube tuh, di nonton YouTube, bukan yang Anda klik tetapi iklan yang muncul kan. Iklan itu sudah benar atau tidak, wallahu alam. Namanya juga iklan, hanya sekedar memprovokasi Anda dan macam-macam. Oke, kita lanjut contoh kasus Nenden Repak ya. Contoh kasus Palestina AS Rasanya 2020. Satu berita hoax yang menimbulkan keresahan adalah berita tentang 10 juta TKI yang masuk ke Indonesia. Disebutkan Indonesia bakal kedatangan TKA dari Cina dengan jumlah tak tahu-tahu 10 juta. Bahkan ada yang dilaporkan mencapai 20 juta orang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat bahwa rumah pekerjaan akan berkurang karena diisi oleh kerja asing Palestina. Padahal di Indonesia sendiri angka pengangguran masih cukup tinggi. Informasi ini kemudian dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo yang juga mengklarifikasi masalah ini. Menurutnya, jumlah tenaga kerja asing asal Cina sekitar 21.000 orang. Jumlah ini sebesar jauh lebih kecil dibandingkan jumlah pekerja migran Indonesia di Hongkong yang mencapai 153.000 orang. Presiden Joko Widodo juga menilai isu beredarnya tenaga kerja asing di Indonesia tidak masuk akal karena upah pekerja di Indonesia rata-rata masih 1,5 juta hingga 3 juta. Sedikit lebih rendah dibandingkan di Cina yang bisa dibayar hingga lebih dari 5 juta. Bagaimana 2017? Oke, ini contohnya ya. Mana yang benar nih? Yang di atas kah atau yang di bawah? Yang mana? Atau bingung? Bisa di atas tidak percaya, di bawah juga sama. Sulit percaya juga. Ya, semuanya bohong. Ya, ini berita yang kita dengar seperti ini. Ya. Kemudian diklaim seperti ini, jumlahnya tidak sampai seperti yang disebutkan di atas. Buktinya terjadi kerusuhan di daerah Morowali kan di mana? Itu berdasarkan berita ini atau ini? Sulit kita menguji. Ya. Pihak pemerintah pasti mengecilkan, tapi pihak oposisi pasti membesarkan. Jadi dua-duanya ingin pada posisi yang dinyatakan benar saja. Hanya di lapangan betullah apa yang dituduhkan itu terjadi kesenjangan. Bukti kesenjangan itulah terjadi bentrokan. Nah, dengan demikian harusnya menjadi satu sinyal bagi pemerintah untuk hati-hati dalam menerima pegawai-pegawai dari luar. Karena warga negara kita juga masih banyak yang nganggur. Masalahnya yang direkrut itu bukan tenaga profesional saja, tenaga kasar juga diambil dari negeri sana. Berarti kita tidak sedikit orang yang punya kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang sama. Jadilah bentrokan. Dan berita-berita yang lain misalnya di Bogor, di Halim Perdana Kusuma, gitu ya. Ada pegawai-pegawai dari TKA Cina yang menyamar. Nah, itu juga sulit diuji kebenarannya. Gimana cara kita mengujinya? Kesulitan, ya. Itu sebetulnya tentara merah sebetulnya, gitu menurut beritanya. Dan itu beredar luas di media sosial. Hanya memang untuk mengujinya tidak gampang. Paling kita menunggu klarifikasi dari pihak-pihak tertentu, dari pihak bandara ataupun pihak yang lain yang di tempat. Misalnya di Bogor yang penempatan TKA Cina itu di kampung jauh, ngapain coba TKA Cina jauh-jauh tinggal di kampung di Bogor jauh dari kota? Betul tidak berita ini? Itu agak sulit kecuali kita datangi langsung. Ya. Kalau punya kemampuan seperti itu silakan diuji. Nah, ini berita ini wallahu alam. Ya. Oke, berikutnya Hasnita. Oh, ya. Lalu siapa? Oh, saya kira gitu. Salah alamat saya. Contoh kasus hoax atau
karena telah menyebar melalui pesan berantai melalui grup WhatsApp. Bisa dilihat. Oh, tadi kan saya bukan waktu tadi ya, itu salah pencitraan saja kenyataannya. Tapi mesti ketahuan ya. Tidak waktu. Misalnya berita. Kumur daerah hangat yang ditambahkan garam atau cuka dalam Itu ketahuan yang paling. berita itu menyebar dengan cepat di masyarakat pada Maret dan pada Mei 2020. Penjelasan pembohong hoax di laman COVID-19.id menyebutkan bahwa kabar tersebut tidak hanya menyebar di Indonesia. Informasi serupa juga muncul di berbagai belahan dunia. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, klaim tentang garam dan air hangat yang bisa menghilangkan virus corona tidak tepat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa itu adalah hoax. Nah, ini berita ini beredar sempat di kita kan ya. Tahu kan kita juga saat musim pandemi. Beginilah air hangat yang ditambahkan garam atau cuka dapat menghilangkan virus corona. Nah, kita percaya saja, bukan sekedar berita ini, air kelapa juga bisa, gitu ya. Dan macam-macam berita yang beredar di lingkungan kita. Kita percaya saja daripada pergi ke dokter dicolok-colok, di PCR atau di swab itu, sudah pakai yang tradisional dan ternyata memang betul ada efeknya. Jadi dalam hal ini secara logika formal dan logika material kadang-kadang nyambung juga. Artinya Anda menggunakan cara-cara ini secara formal kita uji ya benar. Mungkin saja toh air hangat bisa menghilangkan virus, bisa mematikan virus. Virus yang dimaksud itu kan virus yang ada di tenggorokan kita di sini. Dilewatkan sebanyak-banyaknya air hangat itu bisa menggiring si virus itu ke lambung. Kalau sudah di lambung ya sudah tidak bisa bekerja lagi, virus terbuanglah. Menggunakan macam-macam obat yang lain juga mungkin saja. Artinya secara logika formal ini benar adanya. Demikian juga secara material, tidak sedikit juga orang yang sembuh menggunakan ini. Ternyata setelah dilakukan pengujian, berita itu menyebar dengan cepat di masyarakat. Kemudian penjelasan pembohong di laman ini menyebutkan kabar tersebut tidak hanya menyebar di Indonesia, tapi juga di seluruh belahan dunia. Hanya itu adalah tidak tepat. Artinya tidak jelas menggunakan apa dia mengatakan tidak tepat. Apakah pengalaman empiris di lapangan kah? Setelah dilakukan pengujian atau sekedar teoritis penjelasan secara logika formal saja? Tidak jelas juga gitu. Artinya banyak hal yang menjadikan kita lebih bertanya-tanya. Tidak gampang menguji berita itu. Karena di lapangan secara pengalaman langsung tidak sedikit orang sembuh juga. Tetapi dibantah bahwa itu adalah berita yang salah. Apa yang melakukan yang mengujinya bahwa itu adalah salah? Nah, ini juga jadi pertanyaan. Memang jadi kerepotan gitu menghadapi hal-hal yang seperti ini, kecuali berita-berita yang bisa langsung kita uji secara pribadi di lapangan, bisa dinyatakan hoax atau bukan. Tapi kalau berita yang berkaitan dengan masyarakat luas agak sulit, apalagi di luar jangkauan pengetahuan kita. Urusan virus misalnya ini tidak ada di sistem informasi virusnya apa? Virus komputer paling yang ada deh. Tapi kalau kita berbicara menggunakan virus komputer, kalaulah virus ini analogi dengan virus komputer, bisa juga kan? Toh virus di komputer itu berkembang terus ya. Virus di masyarakat juga berkembang terus tidak? Nah, kalau virus di komputer yang pertama harus dihilangkan dengan vaksin pertama. Bisakah vaksin pertama itu menghapuskan virus yang setelah berkembang yang kedua? Bisa tidak? Tidak bisa kan? Bisa Pak, mungkin Pak. Apa? Tidak bisa.
Tidak bisa ya? Tidak. Tidak bisa. Nah, demikian juga virus-virus di masyarakat. Ya, virus corona ini mengalami sejumlah mutasi. Sehingga vaksinnya juga kita lihat harus sampai 2 kali bisa, atau 4 kali bahkan. Ini sudah 4 kali. Nah, 4 kali, tapi tetap masih mungkin terjangkit virus ya. Saya juga sedang terjangkit virus ini sekarang. Tapi bukan COVID sampai. Tidak berubah. Nah, kira-kira seperti itu, sehingga di pemerintah juga menjadikan virus sampai berseri-seri karena terjadi perkembangan terus virusnya, dan kelihatannya virusnya sudah bosan barangkali, sekarang berhenti, mudah-mudahan ini berkembang lagi. Sama dengan yang tadi tidak ya? Beda ya? Oh, beda. Anda mesti setiawan. Sekarang Devi ya? Itu ini ya? Di media ini muncul hoax tentang sitkom baju-baju yang meramalkan pandemi COVID-19 17 tahun lalu. Percaya atau tidak, COVID-19 sudah diprediksi oleh sitkom baju-baju 17 tahun lalu. Tulis mengenai aplikasi Saifuddin Ali Semangat 1495. Hal serupa juga terjadi yang dikaitkan dengan grup penyanyi Bimbo. Lagu Bimbo bertajuk Corona yang baru saja dirilis tersebar dan diperkirakan sudah muncul sejak 30 tahun lalu. Narasi yang diunggah pengguna Twitter sebagai berikut. Lagu Corona produksi Bimbo yang 30 tahun lalu dianggap biasa, hari ini terbukti luar biasa. Subhanallah. Kenapa harus gitu? Kenapa harus digituin? Subhanallah aja, saya salah. Corona ciptaan Bimbo yang 30 tahun lalu dianggap biasa, hari ini terbukti luar biasa. Subhanallah. Jadi ke twitter.com 7 April 2020. Menurut Acil Bimbo, lagu tersebut baru direkam pada Maret 2020. Lagu Corona memang diciptakan oleh Bimbo, tapi bukan 30 tahun yang lalu. Jadi seputar COVID kemarin, peredaran berita tentang waktu macam-macam berkaitan kehidupan sosial dan segera menyebar gitu, karena melalui media sosial. Baju itu, pada kenal semua baju ini. Nah. Tidak kenal. Tahu Pak. Oh, Oneng tahu Oneng. Itu menyebar 17 tahun yang lalu. Padahal baru 2019 akhir atau 2020 awal dari. Tapi itu kadang-kadang orang itu menggunakan, kalau di Bandung itu istilahnya kirata. Diesel. Dikira-kira ternyata Ini orang Bandung. Bahasa kirata banyak dalam istilah orang Sunda. Kirata itu kira-kira nyata. Nah, dengan kata lain itu ada kebetulan saja sesuatu yang dicocok-cocokkan dan akhirnya menjadi benar, seperti dari gunung Tangkuban Perahu. Tahu juga kiratanya itu apa? Sampai jadi gunung seperti perahu begitu, perahu terbalik. Ada dongengnya juga kan? Nah, itu dikira-kira nyata juga, itu legendanya. Berarti kita percaya itu sebagai cerita legenda. Dan tidak pernah disebut sebagai hoax ya. Nah, karena ceritanya sudah puluhan tahun yang lalu, lama. Sehingga tidak dinilai sebagai hoax. Padahal sebetulnya itu juga bagian dari hoax. Nah, contoh yang lain lagu ini yang dari Anda pernah mendengar lagunya ya? Tidak ya? Nah, itu memang baru setelah dilakukan klarifikasi baru tahun 2020, ya wajar musim corona. Ya,
berita yang beredar bahwa itu ada 30 tahun yang lalu dibantah oleh penyanyinya sendiri bahwa itu lagu adalah memang baru-baru saja, sehingga yang beredar selama ini istilah ini ada tidak benar. Saya kira memang harusnya begitu. Kalau bisa diuji, dites kepada pelakunya sendiri dan memberikan jawaban, itulah yang benar. Tapi bisa saja karena ini orang terkenal, Bimbo itu sudah terkenal kan, grup musik terkenal, banyak yang menggoreng di luar. Demikian juga dari tokoh-tokoh terkenal, kata-katanya itu ajaib, seperti helikopter view, melihat dari atas kelihatan semuanya, cepat menyebarnya. Tapi kalau dari orang yang tidak terkenal, tidak akan laku itu berita. Coba Anda memberitakan, Anda sekarang itu belum terkenal soalnya, tapi kalau udah jadi artis dia terkenal juga, cepat beredarnya berita. Oke, kita lihat lagi di sini cara menangkalnya. Cara menangkal, cara yang membaca ini. Anda boleh. Cara menangkal hoax or spreading lies. Tukina Mozin AR dan Sanjaya 2020 menyatakan etika dan kesadaran masyarakat sangat berperan penting dalam proses menangkal perkembangan hoax. Beberapa tahapan yang dapat dilakukan adalah: pertama, inovasi destruktif dalam informasi lahir dengan proses panjang yang berlangsung lama. Memahami proses itu penting agar masyarakat bisa mengenali inovasi-inovasi yang disruptif dalam kehidupan di era milenial saat ini. Informasi yang lemah, contrary to strong information, dalam proses inovasi yang destruktif dapat menimbulkan informasi yang bersifat menipu, hoax information. Informasi hoax terjadi karena sebagian masyarakat tidak mengetahui secara pasti proses di mana informasi tersebut dilakukan. Kedua, etika menjadikan semua kegiatan informasi dalam koridor yang baik dan sesuai dengan etika dan perilaku yang baik. Perilaku prima dan etis menjadikan informasi dalam jiwa positif, arah positif, dan bukan informasi hoax. Kode etik membuat informasi memiliki arah yang benar atau cara yang akurat untuk memaknai hidup. Nah, ini adalah langkah-langkah menangkal berita-berita hoax. Ada beberapa langkah. Semua yang pertama ini dikaitkan dengan inovasi disruptif. Yang sebetulnya disruptif itu sesuatu yang sebetulnya mengganggu, tetapi menimbulkan temuan-temuan baru, menimbulkan arah kehidupan yang baru, yang lebih memberi manfaat. Seperti Gojek misalnya, itu kan disruptif ya. Sudah ada Gojek-Gojek yang cara lama, dengan cara-cara lama, kemudian Anda harus datang ke tempat ojek itu, tetapi dengan Gojek Anda cukup menggunakan fasilitas dari WA saja, misalnya fasilitas lain dari Gojek. Itu adalah untuk orang-orang lama terganggu. Akhirnya mereka juga bergabunglah ke Gojek dan macam-macam. Itu yang dimaksud dengan disruptif, gangguan tetapi memberikan manfaat. Nah, dalam hal ini inovasi disruptif juga seperti itu. Inovasi itu sendiri apa? Inovasi itu apa? Ide. Kenapa? Ide. Inovasi loh. Inovasi itu adalah ya hal-hal yang lebih baru lagi kan, baru dari suatu keadaan tertentu, apalagi di sini disruptif juga hal baru juga yang akan disajikan ke tengah-tengah masyarakat. Itu tapi mengandung makna lebih gitu untuk perbaikan. Nah, artinya untuk yang pertama menggunakan inovasi disruptif, artinya harus melakukan menilai. Tadi itu penilaian terhadap informasi itu benar tidaknya, paling tidak menggunakan akal pikiran kita saja dahulu dengan cara secara filsafat ilmu tadi kan, ontologi benar tidak ini berita ini ada tidak dalam wujud nyatanya gitu kan, kemudian bagaimana cara memperolehnya dan ada manfaat tidak kan? Paling tidak dari sisi manfaat saja.
Anda harus memikirkan memberikan manfaat tidak kepada Anda, ya. Nah, itu melihat satu persoalan itu dengan cara berpikir panjang, sehingga tidak gampang menerima begitu saja. Kemudian yang keduanya secara etika. Artinya kalau etika itu juga Anda bisa mengaitkannya dengan aksiologi, dengan teori nilai, memberi manfaatkah atau mendorot bagi masyarakat. Kalau memberikan manfaat, tentu saja itu manfaatnya apakah untuk semua orang dan harus terus dikaji atau hanya untuk orang-orang tertentu. Apa bisa saja di sini manfaat, di tempat lain mendorot. Siapa yang Anda pentingkan di sini? Seperti reaktor nuklir tadi. Kalau mau membuat PLTN, manfaatnya besar atau kecil bagi rakyat Indonesia? Anda setuju tidak dengan PLTN? Mau dibangun di Rempang, ditolak semua oleh orang Rempang. Karena yang dilihat adalah madorotnya. Sebetulnya manfaatnya gede juga itu PLTN. Dengan tenaga yang sekecil-kecilnya, PLTN-nya tidak perlu besar-besar, tapi tenaganya sangat besar. Tetapi memang kalau sekali bocor bahayanya ya orang yang di Rempang itu habis berapa. Sehingga mereka nolak kebanyakan. Tetapi ada solusi lain bagaimana supaya itu aman. Buatlah dengan cara yang teknologi tinggi sehingga kemungkinan kebocoran itu akan kecil. Walaupun kemungkinan bocor tetap ada, ya, tetap saja ada. Tetapi usaha supaya tidak terjadi kebocoran itu besar. Artinya di sini kita harus mengkaji dari sisi kepantasannya. Pantas menurut kehidupan kita manusia. Kemanfaatannya seperti apa dan kemadorotannya. Karena setiap segala sesuatu itu pasti ada manfaat dan ada madorot. Tinggal Anda bandingkan. Itu dalam kegiatan organisasi yang disebut dengan pro and contra. Anda uji pro and contra. Lebih banyak mana? Memang tidak bisa hitam putih menilai, ya. Pasti akan macam-macam. Dampak pro kontra belum tentu hanya studi itu pro atau kontra, misalnya. Tentu akan terbelah dua. Faedah. Cara menangkal hoax of regulasi. Ketiga, diperlukan regulasi atau undang-undang untuk menghadapi inovasi-inovasi yang disruptif menjadi informasi hoax. Inovasi-inovasi yang disruptif tanpa regulasi yang jelas dapat menimbulkan informasi hoax dan bertentangan dengan hukum. Inovasi-inovasi yang disruptif dalam informasi dengan regulasi yang jelas akan berjiwa positif di atas hukum. Inovasi-inovasi yang bersifat disruptif dalam informasi membutuhkan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang jelas yang harus diterapkan dalam kehidupan nyata. Keempat, inovasi disruptif dalam informasi membutuhkan tanggung jawab dalam proses dan memiliki konsekuensi atau akuntabilitas. Informasi tersebut menyangkut kehidupan manusia dan memiliki prasyarat kondisi berbuat, tanggung jawab, dan akuntabilitas terhadap kehidupan manusia. Ketiga, ketika kehidupan manusia di era internet berkembang begitu pesat, terutama di bidang informasi, perasaan sensitif manusia mengikuti kondisi tersebut. Ia pada akhirnya akan diterima oleh manusia jika cocok dengan kehidupan manusia dan dapat memecahkan masalah dalam kehidupan. Jika informasi baru dan pembaharuan yang tepat dari kehidupan manusia dapat menyelesaikan masalah dengan cepat, maka pada akhirnya inovasi memiliki akuntabilitas dalam kehidupan manusia. Oke, ya. Langkah ketiga itu adalah dengan cara dipaksa menggunakan undang-undang. Artinya dalam hal ini negara ikut hadir terhadap kejadian hoax yang ada di masyarakat. Maka lahirlah Undang-Undang tahun 2008 itu tentang ITE, ya. Itu tahun 2008 dalam rangka bagaimana supaya hoax itu tidak beredar demikian gampangnya, gitu kan. Sehingga orang tidak gampang mencaci maki orang lain, membicarakan ketidakbaikan dan sebagainya, melakukan ujaran kebencian dan sebagainya. Karena di dalam undang-undang tadi sudah diancam dengan pasal-pasal tertentu dan terbukti memang itu cukup kuat itu undang-undang. Banyak korbannya kan. Tetapi yang jadi masalah keadilan dalam hal ini. Seharusnya siapapun yang melakukan ujaran kebencian ditangkap. Tetapi kenyataan di lapangan orang yang pro pemerintah tidak aman-aman saja kan. Ya para buzzer itu
itu kan penyebar hoax sebetulnya. Bahkan pemerintah sendiri penyebar hoax sebetulnya. Itu tidak ada 1.000 triliun di kantong saya, sehingga tidak perlu ngutang seharusnya. Ternyata ngutangnya jalan terus, triliunnya tidak pernah keluar. Dan pengakuannya adalah ada di dalam kantongnya. Nah, artinya itu hoax juga sebetulnya. Hanya masalahnya tidak ditangkap. Harusnya menurut undang-undang itu ditangkap karena akan berpengaruh terhadap kehidupan kita, terhadap sikap politik pemerintah kita juga. Mengutang besar kemari, siapa yang harus membayar? Ya kita ini rakyat. Dengan cara pajak dinaikkan, macam-macam pajak sekarang. Dan utang pemerintah sampai 17.000 triliun. Utang punya sendiri 7.000, BUMN 8.000 lebih. Maka yang harus bayar ya tentu saja rakyat Indonesia. Bagaimana caranya melalui pajak? Segala macam sekarang dipajak ya. Tinggal tertawa saja belum dipajak. Jadi satu waktu mungkin harus dipajak juga. Nggak enak. Dan keempat, inovasi disruptif dalam informasi membutuhkan tanggung jawab atau akuntabilitas. Ya artinya tidak boleh sembarangan lagi karena itu akan ada konsekuensi. Bertanggung jawablah terhadap kebebasan kemampuan kita untuk berujar apapun. Kalau itu bisa menyinggung orang lain atau bisa menyebabkan orang lain tidak enak mendengarnya, tentu saja kita siap mempertanggungjawabkannya. Ada apa dalam hal ini? Dan itu memang ada kaitannya dengan masalah moralitas yang harus dibangun di antara kita. Tentu saja, apakah ini semua rakyat Indonesia menyadari hal ini? Tentu tidak semuanya. Hanya orang-orang tertentu. Ya seperti Anda yang sekolah ini baru menyadari. Jadi orang yang di rumah belum tentu juga. Soalnya tidak pernah dapat kuliah hukum dan etika cyber ya. Misalnya dan seterusnya. Siapa? Nafia. Selain etika dan kesadaran masyarakat, peran media dan jurnalis cukup penting dalam mendukung pencegahan penyebaran berita hoax. Setiawan pada 2020 memberikan solusi dalam penyelesaiannya. Peningkatan dramatis hoax di tengah pandemi diharapkan dapat mengingatkan para jurnalis, khususnya jurnalis media online, untuk waspada dan menggunakan sumber-sumber berita bohong daripada harus mengangkat berita yang hanya hangat dan menguntungkan secara pribadi. Ya, itu tanggung jawab dari masyarakat dan juga para jurnalis. Ya memang begini, opini itu seperti tadi disebutkan, itu bisa dibentuk di masyarakat. Bergantung kepentingan, asal mau bayar saja. Anda bisa membayar masyarakat atau jurnalis. Jurnalis itu para wartawan ya, supaya memberitakan pergencar seperti waktu jatuhnya Pak Cacuk misalnya. Ingat tidak? Pak Cacuk Sudaryanto itu yang gedungnya itu di sebelah itu. Itu bekas Dirut Telkom yang menjadikan Universitas Telkom ini awalnya itu dari ide beliau. Ada sekolah tinggi teknologi telekomunikasi. Nah kemudian beliau itu kan ngetop jadi Dirut Telkom tahun 88 sampai tahun 92. Nah menjelang kejatuhannya beliau itu sedang di puncak-puncak ketenarannya. Banyak media yang memberitakan miring tentang Pak Cacuk. Bukan banyak media, hanya satu media sebetulnya, media Indonesia yang Surya Paloh tahu ya, memberitakan mengenai GMD, gelombang mikro digital dari Nusa Tenggara ke Jawa itu kan, diberitakan dengan cara yang tidak baik. Sering itu berita itu dikeluarkan, akhirnya menjatuhkan nama baik Pak Cacuk dan ujung-ujungnya diganti beliau itu. Oleh siapa? Oleh kadernya sendiri, Pak Setianto. Pak Setianto itu adalah dirut dari PT Inti. Tapi sebelumnya beliau itu adalah Kabinter Jawa Barat. Nah, saat itu diakui oleh Pak Cacuk adalah sebagai kadernya. Tetapi begitu ganti pemimpin, dia berubah jadi pemimpin, berbeda gayanya dengan Pak Cacuk dan tidak melanjutkan kebijakan Pak Cacuk. Ya.
walaupun tidak membubarkan STT Telkom juga, itu berat kalau membubarkan karena sudah demikian banyak mahasiswanya. Anda nanti para mahasiswa yang waktu itu ya demo ke Japati kan habis tuh Pak Setianto. Itu tidak dibubarkan, tetapi kebijakan seperti yang dilanjut atau digencarkan Pak Cacuk berhenti, tidak berlanjut secara terus kontinu. Nah, artinya dalam hal ini yang memegang peranan sangat penting waktu itu sampai Pak Cacuk jatuh dan digantikan oleh Pak Setianto, jurnalis. Dengan kata lain, bisa saja jurnalis juga berbuat hal yang sama untuk berita-berita bohong. Apakah berita-berita tentang Pak Cacuk mengenai GMD di Nusa Tenggara itu benar atau tidak? Nah, itu belum diuji kebenarannya. Begitulah seharusnya kontrak dan sebagainya, kemudian dimenangkan pihak tertentu yang memenuhi kriteria, itu yang dimenangkan. Tapi ini disoroti dengan kecurigaan yang tidak. Dicurigai ada korupsi dan sebagainya, ternyata tidak ada. Nah, artinya hati-hatilah di sini kalau terjadi jurnalis bagian dari media, ya. Karena sangat penting mendukung penyebaran berita hoax. Tapi tidak sedikit yang wartawan bodrek itu ya. Wartawan bodrek Anda tahu, yaitu gampang dibeli. Wartawan itu bisa diarahkan suka-sukanya yang berita itu berkembang. Dan itu para pengusaha media itu memang kebanyakan adalah tentu yang menentukan arah pemberitaan. Anda tahu ILC? Di mana asalnya itu adanya? TV apa? TV One. Yang punya TV One siapa? Bakri. Oh, Bakri, Guru Abu Rizal Bakri kan? Nah, Abu Rizal Bakri itu temannya siapa pula? Golkar. Oh, Ketua Umum Golkar kan dia? Ini bagian dari Golkar soalnya. Nah, kemudian Golkar itu adalah pendukung pemerintah kan dalam koalisinya. Sehingga begitu ILC agak miring dalam pemberitaan atau dalam pembahasan diskusinya itu menyinggung pemerintah atau menyinggung isu-isu yang tidak sedap di telinga pemerintah, disuruh dibubarkan kan? Sudah tidak ada lagi kan? Sudah dibubarkan. Ya, artinya dalam hal ini bisa dikesan karena yang punyanya itu adalah ya ada kaitannya dengan yang berkepentingan, ingin tenang-tenang saja kelihatannya tenang. Nah, itu artinya apakah ILC penyebar hoax? Belum tentu juga, tapi mungkin juga gitu loh. Ya, tidak sedikit juga mungkin saja menyebar juga. Tapi ternyata pemerintah juga tidak sedikit menyebarkan hoax. Siapa sebetulnya yang bersalah dalam hal ini? Ya, ditunjuk hidung masing-masing kalau gitu ya. Tidak ada yang mau ngaku soalnya. Menghilangkan sumber-sumber berita bohong. Tetapi kalau dari media itu mungkin menghilangkan sumber-sumber berita bohong. Artinya kalau media abal-abal itu biasanya tidak laku. Beritanya tidak bisa dipercaya. Akan ditinggalkan para pembacanya biasanya. Tapi kalau media terpercaya, apalagi menggunakan ada riset, harusnya pakai riset kan. Kemudian ada tim tanknya, tim pemikirnya yang melakukan pengujian terhadap berita itu, tentu saja itu media-media yang bisa dipercayai pemberitaannya. Walaupun sekali lagi ini juga diragukan oleh sebagian orang karena membutuhkan waktu untuk memberitakan itu yang benar. Seperti Tempo dan Kompas itu bisa dipercaya tidak? Anda percaya tidak? Ya. Dalam beberapa hal ya. Itu berita-berita yang memiliki reputasi cukup baik secara mainstreamnya. Karena dia punya tim yang cukup solid. Tapi oleh pemerintah, Tempo pernah diberi loh. Karena tidak menyuarakan pemerintah. Ya, bagi kita rakyat Indonesia benarlah harusnya begitu. Dan sekarang pemerintah tidak bisa membredel lagi, tidak bisa membekukan. Kalau zaman Orde Baru itu dibekukan. Ada Menteri Penerangan yang memberikan izin, surat izin terbit
Tapi sekarang tidak perlu lagi. Oke. Bersama dia. Sama. Ya baik, kalau begitu terima kasih. Sudah selesai, bisa dimatikan.